Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Yamaha dikabarkan tengah mengincar Francesco Bagnaia untuk memperkuat skuad Monster Energy Yamaha di musim 2026 mendatang. Kabar ini mencuat setelah performa Bagnaia menurun drastis bersama Ducati pada musim ini. Menurut Sky Sport Italia, Yamaha melihat peluang merekrut sang juara dunia 3 kali itu meski ia masih terikat kontrak hingga akhir 2026 bersama Ducati. Sebagaimana diketahui, Bagnaia mengalami musim yang sulit. Ia baru sekali meraih kemenangan dan bahkan gagal finish di beberapa seri termasuk di GP Inggris. Alhasil ia juga mulai kalah bersinar dibandingkan rekan setim barunya Marc Marquez. Masalah adaptasi dengan Desmosedici GP25 disebut menjadi penyebab utama. Yamaha disebut tertarik memanfaatkan situasi ini untuk mewujudkan mimpi lama mendatangkan Bagnaia. Namun sang pembalap menegaskan dirinya tetap berkomitmen pada kontrak yang ada. Saya selalu ingin menghormati kontrak, memang pernah terlintas keinginan pindah, tapi itu bukan keputusan tepat. Saya lebih memilih berjuang mengatasi masalah. Meski demikian, spekulasi kepindahannya akan terus bergulir, terutama jika performanya tak kunjung membaik. Yamaha diyakini akan terus memantau situasi hingga ada celah resmi untuk merekrutnya. Fabio Quartararo mengaku tak ragu akan meninggalkan pabrikan yang telah membesarkan namanya di kelas MotoGP, Yamaha. Fabio Quartararo hampir mengakhiri puasa kemenangan sejak 2022 di MotoGP Inggris. Juara dunia 2021 itu memimpin balapan dengan selisih lebih dari 5 detik dan tampak tak terkejar. Namun mimpi itu hancur 8 lap jelang finish akibat kerusakan mekanis pada motornya memaksanya mundur sambil menangis. Kondisi ini membuat Quartararo kembali merenungkan masa depannya. Dalam wawancara bersama Paul Espargaro di acara DAZN Pole Position, Quartararo mengungkapkan bahwa ia masih percaya dengan proyek Yamaha, namun juga terbuka untuk berpindah ke tim lain jika hasil yang tak kunjung membaik. Saya percaya pada proyek ini, tapi kalau gagal saya akan pindah ke tim yang lebih siap. Meski kecewa dengan hasil balapan di Inggris, ia menyebut Yamaha telah banyak berkembang, terutama sejak kedatangan insinyur Italia yang mempercepat proses pengembangan. Jack Miller merasa prihatin dengan nasib buruk yang dialami Fabio Quartararo pada balapan utama MotoGP Inggris akhir pekan lalu. Fabio Quartararo nyaris membawa Yamaha kembali ke puncak podium untuk pertama kalinya sejak 2022 dalam balapan MotoGP Inggris di Silverstone. Ia tampil dominan hingga insiden membuat mimpinya pupus. Melihat performa impresif El Diablo, Jack Miller pun tak ragu memuji kecepatan luar biasa pembalap Prancis itu. Dia menghilang seperti angin. Tidak banyak yang bisa saya lakukan. Fabio bisa mengerem dan melaju di tikungan sesuai keinginannya. Jelas insiden itu sangat mengecewakan bagi Fabio. Silverstone menjadi peluang kedua beruntun bagi Yamaha usai potensi kemenangan mereka juga sirna di Le Mans. Meski begitu, Miller tetap optimis dengan kemajuan tim. Test rider Aprilia, Lorenzo Savadori, menyebut bahwa kemenangan Marco Bezzecchi di Silverstone tidak terjadi secara kebetulan. Marco Bezzecchi membuat kejutan besar dengan memenangkan balapan utama MotoGP Inggris 2025. Kemenangan tentu sangat penting bagi Aprilia dan menunjukkan bahwa proyek motor RSGP 2025 terus berkembang ke arah yang benar. Dilansir dari Speedweek, Savadori menyatakan bahwa kemenangan Bezzecchi bukan kebetulan. Hal ini terlihat dari konsistensi dan kecepatan tinggi yang diperlihatkan rider asal Italia itu di sepanjang akhir pekan. Savadori menganggap kemenangan ini sebagai hasil kerja keras seluruh tim, termasuk usaha pengembangan motor yang terus berlanjut.
Setelah GP Aragon akan ada sesi uji coba lanjutan untuk semua pembalap pada 9 Juni mendatang di sirkuit yang sama, di mana Bezzecchi diperkirakan akan mendapatkan pembaruan RSGP terbaru sebagai persiapan menghadapi balapan berikutnya. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, memuji kepemimpinan Marco Bezzecchi selama Jorge Martin absen akibat cedera. Bezzecchi dinilai sebagai satu-satunya pejuang Aprilia musim ini. Hal inilah yang membuat kemenangannya di GP Inggris 2025 terasa istimewa. Ya, rider asal Italia itu harus berjuang sendiri karena Ogura juga dirundung cedera. Selain itu, Raul Fernandez kesulitan kompetitif dan Savadori fokus pada pengujian motor. Apa yang dilakukan Marco, ia lakukan sendirian. Di sisi lain, Rivola juga menyebut Bezzecchi tak hanya tampil maksimal di lintasan, tapi juga kerap memberi semangat pada seluruh tim. Setelah seri Prancis, Bezzecchi bahkan mengirim video motivasi untuk semua kru. Rivola mengakui musim 2025 menjadi masa sulit bagi Aprilia, terlebih setelah kepergian Alex Espargaro dan Maverick Viñales. Namun ia menegaskan Aprilia akan terus berjuang dan tidak akan menyerah. Fabio Di Giannantonio merasa kecewa dengan hasil balapan hari Minggu di Silverstone pekan lalu. Setelah meraih posisi ketiga di sprint, Fabio Di Giannantonio berharap bisa meraih hasil lebih baik di balapan utama. Namun ia hanya finish di posisi ke-9 dengan jarak hampir 10 detik dari pemenang Marco Bezzecchi. Meski merasa motor bekerja baik sepanjang akhir pekan, Di Giannantonio menghadapi masalah saat balapan, terutama soal pengereman yang kurang optimal. Ia kesulitan melakukan late braking sehingga mudah tersalip para rivalnya. Meskipun hasil di Silverstone mengecewakan, Di Giannantonio melihat perkembangan positif dari motor dan kerjasama dengan tim. Ia optimistis bisa tampil lebih baik di balapan berikutnya di Aragon dengan pemahaman yang semakin baik terhadap pengaturan motor Ducati 2025. Brad Binder mengaku frustasi usai hanya finish di posisi ke-15 pada MotoGP Inggris 2025 di Silverstone. Pembalap KTM itu mengakui performanya saat ini mencerminkan kondisinya yang sesungguhnya. Musim ini menjadi salah satu musim terberat Binder sejak naik ke kelas utama. Setelah 7 seri, ia baru mengumpulkan 34 poin dan hanya sekali finish di posisi 6 besar, yakni di GP Spanyol. Di Silverstone, ia crash saat sprint race dan harus puas di posisi ke-15 pada balapan utama, itu pun berkat penalti yang diterima Luca Marini. Dilansir dari Crash, Binder mengeluhkan kondisi lintasan dan motornya yang tidak stabil. Angin kencang membuatnya harus mengurangi gas di lintasan lurus dan suhu rendah membuat ban depan medium terasa berbahaya. Saya kehilangan rasa percaya diri, terutama bagian depan. Bahkan saat melaju pelan, saya hampir terjatuh. Ia menambahkan bahwa saat ini ia benar-benar kesulitan dan merasa perlu menemukan kembali kepercayaan diri. Sementara itu, KTM terus berjuang mencari arah dengan RC16 dan Binder menjadi salah satu korban dari performa yang belum stabil musim ini. Maverick Viñales mengaku ingin segera melupakan hasil buruk yang didapatinya di MotoGP Inggris 2025. Setelah tampil kuat dalam 3 seri sebelumnya, Viñales gagal mempertahankan tren positif tersebut di Silverstone. Ia hanya mampu lolos kualifikasi di posisi ke-18 dan menyelesaikan 2 balapan di luar 10 besar. Masalah teknis dan kurangnya cengkraman menjadi penyebab utama penurunan performanya. Ia merasa punya kecepatan yang cukup untuk bersaing di 5 besar, tetapi posisi start yang buruk dan kesulitan saat menyalip lawan menghambatnya. Selain itu, pemilihan ban depan juga memperumit balapannya. Viñales memilih ban medium karena dianggap paling aman, meski sebenarnya ia kurang cocok dengan tipe itu. Kondisi angin kencang di Silverstone juga membuat motornya sulit dikendalikan.
Meski kecewa, Viñales memilih untuk fokus pada balapan berikutnya di Aragon, sirkuit yang ia anggap lebih cocok untuk motornya. Ia menekankan pentingnya konsistensi, kesabaran, dan tidak melakukan perubahan besar yang bisa berisiko. Carlos Sainz mengaku masih kesulitan beradaptasi dengan tim Williams Racing setelah pindah dari Ferrari di musim ini. Sainz mengatakan proses adaptasinya tidak berjalan mudah, terutama di 3 balapan awal. Ia harus membangun hubungan yang baik dengan teknisi dan tim strategi agar bisa bekerja sama dengan lancar. Meski begitu, performa dan kecepatan mobil sudah mulai membaik, walau masih banyak yang harus ditingkatkan. Sainz percaya masalah kehilangan poin saat ini adalah karena kurangnya pengalaman bersama tim. Namun ia optimis karena kecepatannya kini sudah mulai terlihat sejak sesi kualifikasi dan balapan. Ia yakin dengan waktu dan komunikasi yang semakin baik, hasil yang lebih baik akan datang.